begitu karena ayat yang ke-19, itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikianlah pembacaan kita atas kitab Imamat pasal 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saatnya selama 3 menit kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita bacakan dan dengarkan ini selama 3 menit. Nanti kita kembali jam 5:20 ya. Kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya dari hambanya Pendeta Brahmana. Baik, silakan Bapak, Ibu, dan saudari merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit. Dalam perenungan Bapak, Ibu, dan saudari, mintalah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus sehingga semakin mengerti dan memaknai firman Tuhan yang direnungkan. Silakan. Ya, jam sudah menunjukkan jam 5:20. Tadi berarti kita sudah sama-sama ya merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit. Kini saatnya kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Dipersilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Shalom. Semoga semua sehat dan sukacita. Dari pembacaan yang kita baru saja lakukan, ada 2 ayat yang ingin saya bacakan kepada kita kembali, yaitu ayat 17 dan 19. Dikatakan di situ, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya. Ayat 19, itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah kepada Tuhan. Dari kedua ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah bersalah terhadap Tuhan atau bersalah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu kesalahan itu atau dosa itu dilakukan itu terhadap Tuhan. Itulah sebabnya ketika disuruh untuk bertobat itu harus kepada Tuhan, karena itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, itu pasti
Tuhan akan terlibat di sana. Nah, oleh sebab itu penyelesaiannya harus dengan Tuhan. Setelah dengan Tuhan, baru elemen-elemen lain boleh diselesaikan. Tetapi yang namanya kesalahan yang berhubungan dengan dosa itu harus diselesaikan dengan Tuhan, tidak dengan yang lain. Walaupun kita melakukannya dengan orang lain, manusia, namun itu tidak menyelesaikan persoalan karena itu hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita bersalah kepada Tuhan atau siapapun, penyelesaiannya harus dengan Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena memang hal itu melanggar kekudusan Tuhan. Jadi kita perhatikan di situ salah satu saja kesalahan dilakukan, maka itu akan mencemarkan segala yang kita lakukan yang bersifat kebaikan dan kebenaran, tercemar semua. Ya, itu sama dengan pepatah yang mengatakan bahwa setitik racun itu merusak susu sebelanga. Ya, jadi tidak berfungsi lagi. Hidup ini tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada fungsinya lagi. Sudah tercemar kalau sudah melakukan salah satu pelanggaran, maka berdosa kepada Tuhan. Jadi antara dosa dengan hukum Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan karena ketika kita melakukan dosa maka kita pasti melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, begitu. Nah, itulah sebabnya Raja Daud katakan ketika dia berdosa ditegur oleh Nathan, dia katakan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Padahal dia berdosa itu dengan siapa? Dengan Bersyeba. Seharusnya dia berdosa kepada suaminya Bersyeba, Uria, ya kan? Tetapi dia tidak katakan begitu. Dia katakan aku berdosa terhadap Tuhan, ya. Nah, jadi kita melihat di sini dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 itu Daud responnya adalah berdosa kepada Tuhan, ya. Nah, ketika dia mengakui kesalahannya, dia mengakui bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan, dia tidak berdalih seperti Adam. Ketika Adam ditanya, "Di manakah engkau?" "Nih, perempuan yang engkau berikan kepadaku." Jadi dia tidak mengakui dosa, maka kesalahannya apa? Jadi runyam. Nah, tapi berbeda dengan Daud. Daud ketika melanggar perintah Tuhan, melanggar titah Tuhan, melanggar larangan Tuhan, ketika dia diingatkan, dia katakan apa? Aku berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhan melalui Nathan mengatakan apa? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Pada hukumnya harus mati Daud ini. Menurut hukum Taurat dia harus mati karena dia berzina. Karena berzina harus dirajam rame-rame. Mati. Nggak kenal dia itu raja. Pokoknya kalau melanggar hukumannya raja mati. Tetapi karena dia mengaku dia berdosa terhadap Tuhan, maka Tuhan mengampuni sehingga tidak perlu mati gitu. Ada konsekuensi lain kalau kita baca seluruhnya ya. Itu ada konsekuensi di mana anak yang dikandung Bersyeba itu justru mati gitu. Jadi dia diampuni tetapi konsekuensi tetap keadilan Tuhan tetap berlaku untuk dia gitu. Nah, jadi ketika kita melanggar perintah Tuhan adalah merupakan berdosa, ya, sebuah perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan, ya. Lukas pasal 15 ayat 18 dikatakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, di sini dikatakan berdosa terhadap sorga. Yang tadi saya masuk teman-teman lagi diskusi tentang ini nih, ya, berdosa terhadap sorga. Satu sisi ya betul apa kata Aderion ya,
Jadi berdosa terhadap surga itu berdosa terhadap Tuhan. Apa yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi berdosa terhadap surga itu menajiskan kekudusan Tuhan. Areal di mana Tuhan ada di sana. Areal kekudusan kesucian. Jadi ketika kita melanggar satu perintah Tuhan, maka kita berdosa terhadap wilayahnya Tuhan, mencemarkan wilayahnya Tuhan. Di mana sih wilayah Tuhan itu? Alam semesta. Ya, alam semesta ini wilayahnya Tuhan. Walaupun di dalam wilayah Tuhan itu iblis dikasih wewenang untuk menguasai sebagian areal, yaitu bumi ini. Ya, jadi kita jangan sampai melanggar setiap perintah Tuhan, sekecil apapun itu perintah Tuhan. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49, kenapa Tuhan di dalam Lukas tadi analoginya dalam cerita itu si anak bungsu itu mengatakan dia telah berdosa terhadap sorga. Makanya saya katakan, sorga itu di mana sih? Kan begitu, alam semesta. Perhatikan Kisah Para Rasul 7 ayat 49. Langit adalah takhtaku. Nah, langit itu apa sih? Langit itu istilah lain itu yang kita sebut sebagai sorga, Uranus, Hamayim. Ya, itu langit. Terjemahan letterleknya itu adalah langit. Langit itu mana sih? Alam semesta. Termasuk jadi bumi ini ada di cakupan langit alam semesta ini. Ya, itu wilayahnya Tuhan, arealnya Tuhan bertakhta. Jadi Tuhan itu bertakhta itu menyeluruh. Nah, lalu dikatakan dan bumi adalah tumpuan kakinya. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan letterlek Tuhan kita itu besarnya kayak apa? Monster kita. Tuhan kita itu seperti monster, gede banget. Bayangin, alam semesta ini. Bahkan di dalam kitab Yeremia dikatakan langit dan bumi tidak bisa menampung. Juga dikatakan di dalam Mazmur sama. Ya, tidak mampu menampung Tuhan. Betapa besarnya Tuhan. Maka tadi dalam diskusi tadi kan dikatakan, kalau surga itu tempat, bagaimana mungkin Tuhan tinggal di dalam surga yang lebih besar daripada Allah? Ya, surga juga tempat. Kenapa? Apakah kita meragukan kemahakuasaan Tuhan untuk tinggal? Bagaimana mungkin Tuhan tinggal di dalam rahim? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk. Tapi apa susahnya Tuhan masuk dalam rahim? Ibaratnya orang yang menemukan mobil atau pesawat, dia menciptakan pesawat, terus dia tinggal di dalam pesawat. Manusia aja bisa toh, apalagi Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, melanggar sebuah perintah Tuhan, maka kita berdosa terhadap Tuhan dan semua elemen yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, termasuk tempat bertahtanya Tuhan, termasuk bumi. Gitu. Nah, jadi kita belajar saudaraku, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Kita tidak mencemarkan wilayahnya Tuhan, yaitu wilayah kesucian. Maka jangan coba-coba untuk melanggar setiap perintah Tuhan. Sekecil apapun perintah itu. Seringan apapun perintah itu. Tak boleh. Karena kita tidak mengenal yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa putih dan dosa hitam. Kita nggak kenal itu. Yang kenal itu di sono, no? Di tetangga sebelah. Kalau kita tidak mengenal itu. Ya. Jadi kalau lakukan dosa kecil, hukumannya ringan. Tinggal di pinggir neraka biar kena angin dari luar, biar agak sejuk sedikit. Kalau lakukan dosa besar, dia tinggal di tengah-tengah, tidak ada angin, ya kan? Nah, sehingga tidak sejuk gitu, panas sekali. Atau melakukan dosa putih, oh dosanya agak putih, ya kan? Nah, mungkin tinggal di dekat-dekat yang AC-nya ada, gitu. Itu
Atau kalau dosa hitam di tengah-tengah, ya pusatnya neraka, apa begitu? Kita nggak kenal itu. Yang kita kenal adalah dosa adalah dosa. Dosa harus mendapat konsekuensi, yaitu hukuman dari Tuhan. Tidak ada pilihan. Penderitaannya sama. Enggak ada kelas 1, kelas 2, kelasnya itu enggak ada apa ya, ruang apa yang kelasnya kelas tinggi gitu. Ini kayak di dalam ruangan VIP, ada ruangan VIP gitu, enggak ada. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saudaraku, mari kita menjaga diri kita untuk tidak bersalah kepada Tuhan. Ya, kita tidak melakukan kesalahan yang berhubungan dengan dosa terhadap Tuhan. Mari kita jaga kekudusan hidup kita agar kita tidak dihukum oleh Tuhan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, ini rema yang saya dapatkan saudaraku, semoga mendorong kita untuk menjaga kesucian hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Saya tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan itu. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa Kristus kita tidak mampu. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Silahkan waktu yang ada saudara pergunakan untuk boleh berbagi rema dengan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Silahkan Brother Odek. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Satu renungan bagi kita, penjelasan dan rema yang disampaikan pagi hari ini membuat kita mendapatkan uraian-uraian yang membuat kita jelas ya, satu persatu ayat-ayat tadi, ayat 14 hingga ayat 19 tentang korban penebus salah atau law for guilt offering. Nah, saatnya kembali ke kita adalah waktu yang baik, ada sekitar 25 menit ya, akan saling membagikan rema yang kita terima di pagi hari ini. Kepada kita semua, saya persilakan, kami persilakan untuk membagikan remanya. Shalom. Shalom, Bu. Silakan, Bu. Pagi hari ini saya belajar dari imamat ini, saya dapat dari ayat 15 dan 17. Di ayat 15 di situ dikatakan, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Awal ayat di situ dikatakan, apabila seorang berubah setia. Nah, ini berubah setia terhadap peraturan Tuhan, terhadap apa yang diberikan perintah-perintah Tuhan. Seseorang berubah setia, berarti Tuhan sangat menuntut kesetiaan. Kita harus terus setia kepada Tuhan, melakukan setiap saat, setiap waktu, harus setia. Tidak boleh berubah setia, karena berubah setia kepada Tuhan merupakan satu dosa. Dan di situ dikatakan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti kita melakukan sesuatu dosa, sesuatu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan terhadap persembahan, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Biasanya di gereja itu kan persembahan perpuluhan.
Apabila kita berdosa terhadap hal itu berbuat salah terhadap persembahan persepuluhan, atau mungkin menggunakan, atau mungkin tidak jujur gitu kan, berarti itu termasuk dosa kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan, berarti kita benar-benar dalam kehidupan ini harus setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu harus setia, terus menerus, tidak boleh kita berhenti di tengah jalan ataupun kita berubah setia, mulai condong hati kepada yang lain, itu tidak boleh. Kemudian, nah, yang sangat berbahaya di sini saya dapatkan di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan begini, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ini kita melakukan satu dosa, melakukan satu kesalahan, padahal kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, gitu loh. Tetapi karena kita tidak tahu bahwa kita melakukan salah, kita tetap berdosa dan kita menanggung kesalahan kita sendiri. Nah, ini sangat berbahaya sekali buat kita kalau kita melakukan satu kesalahan, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah, tetap kita menanggung dosanya. Karena itu menurut saya kita harus sangat hati-hati dan mau memiliki telinga yang mendengar teguran orang, memiliki hati yang baik untuk berubah. Karena apa? Ini, kalau kita tidak mau mendapat teguran dari orang, kita tidak pernah tahu bahwa kita sudah berbuat salah. Kita tidak pernah mau tahu bahwa kita buat salah, dan itu dosa itu kita tanggung sendiri. Nah, itu bahaya sekali. Jadi benar juga kata firman Tuhan, kita harus benar-benar punya hati yang baik, hati yang mau belajar untuk bisa mendengar suara atau teguran orang lain, menghargai, memahami, dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan, sampai akhirnya kita memiliki buah-buah roh. Gitu. Nah, itu sih yang saya dapatkan dan diingatkan pagi hari ini oleh Tuhan Yesus bahwa oh ya penting banget loh punya telinga yang mendengar, terbuka terhadap teguran orang lain, hati yang baik. Karena apa? Sangat amat berbahaya kalau kita melakukan satu kesalahan tanpa kita sadar buat salah, itu pun dosanya kita tanggung sendiri, kesalahan ditanggung sendiri. Itu yang saya dapatkan, dan harus tetap memperhatikan diri kita untuk terus setia kepada Tuhan dan memperhatikan perbuatan kita supaya kita tidak berdosa terhadap apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak Ibu dan Saudari. Kalau dari saya ya, sebelum ke mungkin nanti ada lagi di antara kita yang membagi. Ayat yang tadi Ibu Pristi itu sangat membuat saya juga sadar bahwa kalau bersalah itu membuat barang atau milik orang lain rusak atau dengan sengaja dihilangkan. Di situ kan dikatakan juga ya di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 itu. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan.
apa yang saya dapatkan dari sini adalah bahwa orang yang berdosa itu tidak hanya harus dengan mulutnya mengatakan permintaan maaf aja, minta ampun gitu ya, tapi harus ada perbuatannya yang selaras, ada harga yang harus dia ganti rugi gitu ya. Lalu nanti setelah itu ada pendamaian, lalu dia menerima pengampunan. Jadi ada proses-prosesnya yang harus dilewatin. Kalau setelah berbuat salah dengan sebentar hanya mengatakan perkataan aja, mengatakan perkataan, maaf ya, saya telah merusak sesuatu ini. Tapi tidak selaras dengan perbuatan hidupnya, kayaknya akan berulang lagi. Sepertinya memang ini hukum ini diberikan atau the law of guilt offering ini diberikan untuk membuat efek jera. Kan tidak ada imam itu mengharapkan nanti setelah berbuat ini dia nggak bertobat-tobat, nggak ada pengakuan, nggak ada perubahan sikap dalam dirinya. Besok berbuat lagi, itu tidak seperti itu yang diharapkan. Jadi ada perubahan total. Orang itu sungguh-sungguh harus memberikan bayar ganti rugi yang sepadan dengan perbuatan salahnya di sini. Lalu di ayat yang ke-70 sungguh-sungguh membuat orang itu kembali tahu itu satu kesalahan. Dan di ayat yang ke-19 lagi lebih, kalau saya menyebutkan itu membuat itu benar-benar dia dinyatakan orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tadi kan Pak Pendeta dan Bu Presti juga sudah memberikan banyak uraian yang mengarahkan bahwa dia itu kalau berbuat dosa atau berbuat salah di sini ya, orang itu sungguh bersalah, itu bersalahnya itu di hadapan Tuhan. Ininya. Jadi apa yang menyebabkan orang berdosa, perlu bayar ganti rugi, baru dia diperdamaikan oleh yang memperdamaikan dia adalah imam. Makanya penting banget ini peranan imam di perjanjian lama ini, di kitab imamat ini. Nampak sekali bahwa imam itu harus membuat pendamaian dengan apa? Korban penebus salahnya itu seekor domba jantan. Jadi pendamaian itu tidak gampang. Mendapat pengampunan itu sebenarnya tidak gampang. Tidak hanya segampang mengucapkan kata-kata, tapi juga diselaraskan dengan perbuatan. Sehingga memang pertobatan itu kan perubahan itu total, bukan setengah-setengah. Karena ini makanya dia berdosanya itu atau berbuat salahnya itu terhadap Tuhan. Itu sih dari saya. Jadi kalau kemarin itu saya sudah menemukan ayat yang dimaksud. Kenapa kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Memang salah satunya yaitu bagaimana nanti mendapatkan pengampunan itu. Oke Pak Dadang, memang harus sungguh-sungguh mau mengakui, dan orang yang punya kesalahan berani meminta maaf juga, lalu ada perbuatan totalitas pertobatannya. Itu kalau di hadapan Tuhan ya nggak bisa main-main sebetulnya. Kalau saya pengalaman juga, kalau orang yang di mana saya berbuat salah sama dia, ya saya harus datang ke orang itu dan meminta maaf. Tapi kalau besok saya lakukan kesalahan lagi, kan itu berulang lagi. Sungguh-sungguh membuat timbul masalah. Tapi pemberesannya saya pikir yang orang banyak melakukannya adalah lebih dulu. Kalau saya melihat ada misalnya di kitab Injil itu juga dikatakan, jika kamu mau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam ibadah gitu kan,
tapi kamu punya masalah atau kesalahan dengan orang lain, kan tinggalkan dulu persembahan itu. Pergilah dulu membereskan masalahmu dengan orang-orang, baru kamu datang kepada Tuhan. Saya pikir itu yang baik juga jalannya. Jangan datang kepada Tuhan dengan kepura-puraan, tidak ada pertobatan, tapi seolah-olah nanti masalah sudah beres. Tapi dengan saudara-saudari kita belum beres. Itu sih rema yang saya terima. Silakan Bapak Ibu yang saudari masih mau menyampaikan rema. Mungkin dari Bu Yuke nih. Bu Yuke semangat banget nih pagi-pagi. Boleh Bu, bagikan aja rema yang Ibu mau katakan. Iya, kalau saya sih selama saya mengikuti doa pagi ini, ya saya sangat diberkati atas firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan, baik melalui bacaan firman Tuhan maupun penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, juga rekan-rekan sekalian. Di sini kita melihat bahwa memang dosa yang telah kita perbuat memerlukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, ya tentunya, dan betapa ya kudusnya Tuhan sehingga dari bacaan-bacaan itu selalu mempersembahkan korban gitu loh. Jadi untuk di zaman seperti sekarang ini, untuk hidup kudus gimana ya? Kadang-kadang ada saja perkataan atau pikiran kita atau sesuatu hal yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan, seringkali kita perbuat gitu loh. Jadi untuk mempersembahkan, untuk mengakui setiap dosa, jangankan mempersembahkan seperti yang diajarkan di imamat ini, mengakui kadang-kadang gimana ya, apalagi itu dosa yang kita tidak ketahui gitu loh. Mana orang lain tahu kalau kita berbuat dosa, kan cuman kita sama Tuhan yang kemarin-kemarin kita udah bahas. Tapi itu memang menuntut kekuatan kita untuk mengaku setiap dosa yang kita lakukan. Ya, itu memang sih memerlukan ketajaman pikiran, hati. Makanya tadi udah dibilang kita perlu Roh Kudus gitu loh. Ya, itu yang kadang-kadang saya masih suka lemah karena untuk mengakui atau untuk insaf gitu loh, insaf untuk mengadakan pemberesan dengan Tuhan, itu kadang-kadang kurang ya, kalau saya pribadi. Jadi ya itu yang saya dapat dari firman Tuhan, saya harus lebih lagi setia, lebih lagi taat kepada firman Tuhan. Ya itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yuke. Ternyata panjang lebar juga, memberkati kok. Haleluya. Kalau saya lihat, perhatikan, sepertinya kita udah banyak menyampaikan rema. Masing-masing sudah punya rema-remanya. Luar biasa ya. Oke, baik. Kita bisa akhiri nih, sudahi dulu untuk edisi hari Sabtu ini, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Saat teduh
ibadah waktu teduh kita bersama WAFM, We Are For Murtadin. Nanti boleh nggak minta kesediaan Bu Presti nih untuk berdoa merespon firman Tuhan yang disampaikan, tema-tema yang kita telah bagikan ini. Setelah lagu Baiklah. pujian ya Bu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya.
Haleluya Tuhan, sungguh kami kagum Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Engkau tahu Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Banyak sekali kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku yang sungguh besar kasih-Mu dahsyat kepada kami. Engkau turun ke dunia, Engkau sendiri datang kepada kami, menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau rela menderita di kayu salib, Engkau sungguh-sungguh mati di kayu salib Tuhan, tergantung di salib, menebus dosa kami, menanggungkan segala dosa-dosa kami. Kami kagum kepadamu. Engkau Allah. Engkau Allah luar biasa dan kami mengakui Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami mohon ampun Tuhan. Kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolong berikan telinga pada kami untuk mendengar suara Roh Kudus, untuk senantiasa mendengar teguran-teguran Roh Kudus, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, berikan kami kesetiaan, ketaatan, kejujuran. Oh haleluya Tuhan, berikan kami hati yang baik, seperti hati-Mu Tuhan, sedikit saja hati-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, pastilah kami akan membawa damai bagi semua orang, membawa damai dan membawa banyak jiwa untuk Engkau Tuhan. Terima kami saat ini berdoa. Tuhan kami berdoa untuk BAFM, untuk channel Saat Teduh ini Tuhan. Biarlah banyak orang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kesetiaan, bertumbuh di dalam ketaatan kepadamu. Berkatilah BAFM, berkatilah pemimpin kami, berkatilah Ibu Ningsi dan semua jajarannya Tuhan. Kau berkati dengan lebih lagi dan lebih lagi. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri berkarya terus dalam kehidupan mereka dan membawa kami semua bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Ya, pagi. Pagi.